Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek kiri mereka, Tyrell Malacia dikonfirmasi tidak lama lagi akan comeback di skuad Setan Merah. Kabar Malacia akan segera comeback dikonfirmasi langsung oleh pelatih kepala Manchester United, Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa kondisi Malacia saat ini sudah semakin bugar dan ia semakin siap untuk merumput kembali bersama Setan Merah. Dia sudah sekitar 1 tahun absen di tim kami, namun dia bekerja sangat keras. Kondisinya sudah sangat membaik saat ini, ujar Ten Hag kepada MU TV. Menurut Ten Hag, Malacia dalam waktu dekat ini akan berlatih di tim utama MU. Setelah itu ia akan mempersiapkan diri untuk partai comeback-nya. Dia benar-benar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, dan saya yakin dalam waktu dekat ini ia akan berlatih bersama tim utama kami, sambung Ten Hag. Dia pemain yang berbakat, jadi normal ketika ia bisa segera berlatih lagi. Saya juga merasa dia bisa segera bermain kembali bersama kami, pungkasnya. Ada informasi menarik seputar Angel Gomez. Pemain 24 tahun itu dilaporkan ingin kembali memperkuat Manchester United di masa depan. Manchester Evening News melaporkan bahwa Gomez saat ini diincar beberapa klub top Premier League. Namun sang pemain sudah memantapkan hatinya untuk kembali ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Angel Gomez saat ini memendam asa untuk bergabung kembali ke Manchester United. Ia merasa masih belum tuntas di Manchester United. Ia punya ambisi untuk menjadi pemain kunci di Setan Merah. Itulah mengapa jika ia punya kesempatan untuk kembali, maka ia akan memprioritaskan untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan yang sama, keinginan Gomez untuk kembali ke MU tidak bertepuk sebelah tangan. Karena MU juga berminat pada sang pemain. Setan Merah mengamati perkembangan Gomez selama beberapa tahun terakhir. Mereka terkesan dengan pertumbuhan sang pemain. Jadi tim perekrutan MU saat ini masih menyusun rencana untuk perekrutan sang pemain di tahun 2025 nanti. MU berpotensi untuk mengamankan jasa Gomez secara gratisan. Pasalnya sang pemain kontraknya di Lille akan habis di tahun 2025 mendatang. Pemain muda dari Kroasia ini dihargai cukup mahal, dan tawaran dari Leeds sudah mendapatkan penolakan mentah-mentah. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang serang Dinamo Zagreb 1 ini. Baru berusia 21 tahun, Martin Baturina diketahui mampu mencuri perhatian sejumlah klub Inggris. Tawaran dari Leeds United sebesar 30 juta euro telah ditolak mentah-mentah oleh pihak Zagreb. Klub Kroasia tersebut diyakini meminta jauh berkali lipat dari nominal di atas untuk transfer Baturina. Sebagaimana diberitakan Germanijak, pihak The Red Devils telah mengirim tim scout mereka untuk meninjau lebih lanjut performa Baturina pada pekan lalu saat Kroasia bentrok dengan Polandia dan Portugal di Nations League. Kontrak Baturina sendiri bersama Zagreb masih berjalan panjang hingga 2028. Makanya, klub tersebut berani memasang harga tinggi. Raksasa Kroasia itu diklaim siap memberi penawaran kontrak baru untuk sang bintang muda, demi membuatnya tak berubah haluan di tengah ketertarikan klub sebesar Man United. Jika Baturina menerima tawaran ekstensi kontrak ini, dia bakal menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Zagreb. Manchester United rupanya membuat keputusan berani dan mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024. Mereka memilih membatalkan perburuan penyerang yang lebih tajam dan murah demi mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna. Untuk menggantikan Martial, MU sudah menyusun daftar incaran. Menurut laporan ESPN pada pertengahan September tahun 2024, sebenarnya striker Lille Jonathan David berada di urutan teratas untuk dikejar menggantikan Martial. Pemain asal Kanada itu tampil luar biasa bersama Lille. Dia mencetak 87 gol dari 190 penampilan bersama Lille di berbagai ajang. Musim lalu David menjaringkan 26 gol untuk Lille di arena Ligue 1. Harga David juga relatif murah dan tidak akan membebankan MU. Lille bersedia melepasnya senilai 25 juta pound sterling. Namun Setan Merah kemudian berubah pikiran, MU malah merekrut Zirkzee senilai 36 juta pound sterling. Bila melihat performa musim lalu, David sebenarnya jauh lebih baik dibanding Joshua Zirkzee. Musim lalu Zirkzee membuat 11 gol dan 4 assist bersama Bologna di Liga Italia Serie A. Tak diketahui pasti alasan perubahan dari David ke Zirkzee ini. Namun disinyalir manajer Erik ten Hag yang ngotot ingin MU merekrut Zirkzee. Kebetulan keduanya sama-sama berasal dari Belanda. Selama ini Ten Hag lebih mengutamakan merekrut bekas anak didiknya di Ajax Amsterdam atau pemain Belanda. Ten Hag diketahui turun tangan langsung dalam proses perburuan Zirkzee. Pria pelontos tersebut dilaporkan sampai menelpon langsung guna merayu Zirkzee agar mau pindah ke Old Trafford di bursa transfer musim panas 2024. Ada update baru seputar spekulasi masa depan Adrien Rabiot. Sang gelandang dikabarkan kini mulai dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Proses transfer ini nampaknya bisa segera selesai. Rabiot dilaporkan mau menurunkan tuntutannya sehingga ia bisa diamankan United. Menurut laporan yang dilansir RMC Sports, Manchester United memang sempat mendekati Rabiot. Namun mereka mundur dari perburuan sang gelandang.
Ini disebabkan Rabiot meminta gaji dan bonus yang kelewat mahal, karena ia merasa dengan statusnya sebagai free agent, ia layak mendapatkan itu. MU sudah mencoba melobi sang gelandang untuk menurunkan tuntutannya, namun permintaan mereka tidak digubris. Alhasil MU mundur perlahan dalam proses ini. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini situasinya sudah berubah. Pihak Rabiot mulai melunak akan tuntutan mereka. Pihak Rabiot menyadari bahwa tuntutan mereka terlalu tinggi, sehingga saat ini sedikit tim yang berminat untuk menggunakan jasanya. Setelah melalui proses diskusi internal, Rabiot dikabarkan bersedia menurunkan tuntutan gajinya. Jadi saat ini perwakilan MU dan agen Rabiot kembali berdiskusi untuk transfer ini. Manchester United menurut laporan tersebut bukan satu-satunya tim EPL yang sedang aktif berdiskusi dengan agen Rabiot. Rival mereka, Arsenal juga dilaporkan berminat pada sang gelandang dan saat ini sedang menego agen Rabiot agar mendapatkan jasa sang gelandang. Manchester United tetap tertarik pada Jarrad Branthwaite dan akan terus memantau situasinya di Everton hingga 2025. Setan Merah sudah mencoba merekrut bek muda ini pada musim panas lalu, dengan 2 tawaran salah satunya mencapai sekitar 45 juta pound sterling ditambah bonus. Namun, Everton selalu menolak. Sejak masuk tim utama Everton musim lalu, Jarrad Branthwaite telah menjadi pemain kunci di bawah manajer Sean Dyche. Dengan 41 penampilan di semua kompetisi dan 35 di Liga Inggris, dia Everton terhindar dari degradasi dan finish di posisi ke-15. Everton pun berusaha sekeras tenaga mengamankan jasa Branthwaite yang terikat kontrak hingga musim panas 2027. Mereka layak bersikap demikian karena MU tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah untuk meminangnya. Meski sudah mengeluarkan banyak uang untuk merekrut Leny Yoro dan Matthijs de Ligt, Manchester United dikabarkan masih mencari tambahan di lini pertahanan untuk musim depan. Setan Merah diperkirakan akan terus memantau Branthwaite sepanjang musim ini, walau Everton dipastikan tidak bakal melepasnya dengan harga murah. Klub Merseyside tersebut menghargai Branthwaite sekitar 80 juta pound sterling, sama seperti biaya yang dikeluarkan MU untuk Harry Maguire pada 2019. Manchester United akan bertandang ke markas Southampton di pekan keempat Premier League 2024/2025. Skuad Setan Merah masih pincang di laga ini. Namun di laga ini, MU masih belum bisa menurunkan skuad terbaik mereka. Ada sejumlah pemain mereka yang masih harus naik ke meja perawatan akibat cedera. Lantas siapa saja pemain MU yang bakal absen di laga ini? Simak selengkapnya di bawah ini. Jelang lawatan ke St. Mary's Stadium ini, 4 pemain Manchester United dipastikan masih belum bisa memperkuat tim Setan Merah. Keempatnya adalah Leny Yoro, Tyrell Malacia, Mason Mount dan Victor Lindelof. Malacia dikonfirmasi masih butuh beberapa pekan lagi untuk bisa bermain di tim utama MU. Manchester United sempat dibuat ketar-ketir dengan kabar bahwa Bruno Fernandes mengalami cedera di jeda internasional kemarin. Ya, kapten Setan Merah itu mengalami cedera di laga kedua Portugal. Ia mengalami cedera itu di babak kedua namun ia bisa melanjutkan bermain hingga laga berakhir. Seusai laga Fernandes menyebut bahwa cedera yang ia alami tidak serius. Jadi ia diperkirakan bisa bermain melawan Southampton. Dalam konferensi persnya sebelum pertandingan, Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa ada 2 pemainnya yang sedikit lagi akan comeback. Mereka adalah Luke Shaw dan Rasmus Højlund. Kedua pemain ini dikonfirmasi sudah berlatih penuh bersama tim utama MU pasca cedera di pramusim. Namun Erik ten Hag menyebut bahwa laga melawan Southampton ini masih terlalu cepat bagi keduanya untuk comeback. Namun ia memastikan bahwa dalam waktu dekat ini kedua pemain itu sudah bisa turun membela United. Pakar sepak bola Inggris, Chris Sutton memberikan prediksinya terkait laga Southampton versus Manchester United. Ia menilai sang tamu bakal memetik kemenangan di laga tersebut. Sutton menyebut bahwa MU juga punya masalah yang hampir sama dengan Southampton. Namun ia menilai bahwa MU sedikit lebih unggul ketimbang tuan rumah. Ia menilai MU punya materi pemain yang lebih bagus sehingga mereka bakal membuat The Saints kewalahan di pertandingan ini. Mereka akan kesulitan menghadapi Manchester United nanti, meski tim besutan Erik ten Hag itu juga lagi berada dalam situasi yang sulit. United memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada Southampton, sambung Sutton. Sutton juga memprediksi bahwa Southampton akan mencoba bermain terbuka melawan Manchester United. Ia menilai pilihan taktik ini akan membuat kubu tuan rumah kalah dari sang tamu. Sebuah target dicanangkan Erik ten Hag jelang lawatan mereka ke St. Mary's Stadium. Manajer Manchester United itu ingin timnya meraih poin penuh di kandang Southampton. Erik ten Hag tidak mau tren negatif ini berlanjut. Jadi ia meminta timnya untuk memetik poin penuh di laga ini. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa Manchester United wajib hukumnya meraih 3 poin di kandang Southampton. Namun ia menyebut bahwa timnya sudah selayaknya harus memenangkan setiap pertandingan, tanpa perlu menunggu berada dalam situasi sulit terlebih dahulu. Ten Hag sendiri optimistis bahwa tren negatif timnya ini akan segera berakhir.
Ia menyebut bahwa MU memiliki skuad yang bagus untuk mengatasi situasi sulit yang ada. Erik ten Hag mengungkapkan bahwa Manuel Ugarte siap untuk berlaga saat Manchester United menghadapi Southampton. Ia bakal debut bersama Setan Merah di laga ini. MU bisa menurunkan rekrutan anyarnya, Manuel Ugarte, pada laga ini. Ugarte direkrut MU dari Paris Saint-Germain menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas ini. Manajer MU, Erik ten Hag, tapi tak mau mengambil risiko soal kondisi Højlund dan Shaw dengan takkan memainkannya saat melawan Soton. Sementara, Ugarte kemungkinan besar bakal debut dengan The Red Devils di St. Mary. Rasmus Højlund dan Luke Shaw, mereka mengalami kemajuan yang sangat baik tetapi belum siap untuk pertandingan ini. Manuel Ugarte, saya rasa kita semua telah melihat dia bermain untuk Uruguay. Dia kembali sore ini, dia adalah satu-satunya pemain yang kembali hari ini. Semua pemain lainnya kembali kemarin, jadi dia siap untuk pertandingan ini, ujar Ten Hag dikutip dari situs MU.